Bunda setelah makan tepung-tepungan gitu masih suka begah nggak sih atau kembung gitu. Jadi itu adalah sensasi terakhir yang aku alami pada saat itu. Aku tuh sering banget begah, sendawa, ngap ya, sesak karena aku tuh gastritis. Jadi biasanya produksi asam lambung itu banyak dan perut aku itu berasa kayak ada terus isinya ya. Pokoknya kayak mengganjal, nggak enak banget. Dan saat ini alhamdulillah aku udah bisa makan gorengan, makan tepung-tepungan atau roti boleh, tapi aku tuh selalu rutin konsumsi Deto Green ya. Alhamdulillahnya dibantu sama itu, jadi tuh bisa mengeluarkan racun-racun di tubuh, terutama makanan-makanan sisa-sisa di usus ya yang tidak bisa keluar atau yang busuk di usus itu bisa dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal sharing lagi ya pengalaman aku dan menjawab pertanyaan ya dari salah satu subscriber aku. Nah teman-teman, buat kalian yang baru datang, yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung ya. Ini adalah channel YouTube aku. Aku selalu sharing pengalaman dan ada beberapa orang yang nanya, Bunda hanya sharing aja ya, bisa nggak sih konsultasi? Teman-teman, aku tuh bukan dokter ya, jadi kalau misalnya kalian mau konsultasi bisa ke dokter. Aku bukan dokter, aku itu bertele-tele selalu dibilangin orang, Bunda langsung pada intinya dong jangan bertele-tele. Kenapa? Karena aku berdasarkan pengalaman ya. Jadi menurut aku ya, karena aku bukan dokter, jadi aku harus menceritakan apa yang aku alami, apa yang aku lakukan, apa yang terjadi sama aku. Jadi berdasarkan pengalaman. Mungkin banyak orang, aku nggak butuh pengalaman kamu, aku butuh solusi, berarti itu harus ke dokter ya. Aku memberikan solusi dari pengalaman aku karena aku tuh nggak ada ilmu terkait kedokteran, nggak ada. Aku hanya sharing berdasarkan pengalaman. Dan aku pun sering live ya di TikTok. Aku sering live karena banyak juga di sana yang selalu nungguin live aku ya. Jadi buat kalian nih yang penasaran TikTok aku, di follow boleh ya, karena aku juga sering live di sana. Cuman kemarin itu aku sibuk ya dan habis kebanjiran, makanya aku nggak bisa live teman-teman. Insyaallah mungkin segera aku bakal mulai live lagi, udah semuanya kondusif ya, jadi aku udah bisa live lagi. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait kembung ya. Nah ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita, namanya itu adalah Ibrahim Abdurrahman. Halo, selamat malam. Abis makan tepung-tepungan Bunda kembung nggak? Nah teman-teman, jadi aku itu dulu sensasi yang paling sulit aku lawan adalah kembung ya, sendawa, ngap, sesak. Kenapa? Karena aku tuh ada gastritis. Jadi aku tuh kalau misalnya kayak makan micin sedikit aja berasa itu perut aku langsung nggak enak. Jadi sensitif banget. Kemudian selain itu juga kalau misalnya aku makan kayak tepung-tepungan ya, baik itu roti, kalaupun mungkin misalnya berlebihan, pasti aku ngalamin kayak kembung gitu ya, kayak perut aku tuh berasa begah. Itu dulu karena aku tuh gastritis. Jadi kalau misalnya asam lambung aku naik, itu produksinya naik jadi gas karena ada peradangan di dinding lambung aku. Nah, gimana sih cara aku mengatasi pada saat itu ya? Jujur ini adalah sensasi yang paling lama aku lawan pada saat itu ya. Sampai aku bolak-balik minta obat diganti gara-gara sendawa aku tuh nggak hilang-hilang, kembung itu nggak hilang-hilang. Kayak perut kayak mengganjal, ada sesuatu aja. Dimuntahin nggak bisa. Jadi bawaannya tuh kayak kembung aja. Apalagi di sebelah kiri itu kalau ditepuk-tepuk itu kayak gendang gitu ya. Nah untuk saat ini aku udah alhamdulillah udah nggak kembung lagi, tapi aku ada beberapa tips yang harus aku share ke kalian untuk mengatasi namanya sendawa, perut kembung ya, begah, sesak, ngap. Pertama itu adalah kita harus disiplin makannya, terutama nggak boleh telat, karena kalau misalnya kita telat makan itu angin yang masuk, itu gastritis. Jadi asam lambung kita naik sedikit itu langsung gas di lambung itu sampai hijau-hijau teman-teman. Makanya kadang itu gasnya itu nggak enak dan itu biasanya sampai ke dada, ngap, kadang kayak sakit di dada sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah. Itu kenapa? Karena itu gesekan gas yang sampai ke dada, gasnya itu banyak. Itu biasanya sampai jantung berdebar-debar, itu karena gesekan gas yang banyak ya. Aku juga sering ngalamin itu. Dan juga saran aku, selain makannya porsinya kecil tapi sering,
hindari berbaring setelah makan. Terutama nih teman-teman, habis makan nasi misalnya jangan langsung tiduran. Kalau mau senderan boleh ya, pakai bantal, tiduran agak tinggian boleh, agar asam lambung kita nggak naik. Karena kalau misalnya kita langsung tidur itu begah lagi, sendawa lagi, bahkan kadang asam lambung itu pun naik ke dada, dan biasanya sampai berdenging gitu ya. Aku tuh kadang sampai kaget berdenging, telinga aku nggak enak, itu asam lambung kita udah naik dan menghampiri aliran telinga. Biasanya juga kan sampai kita pusing, kelayangan, kadang sampai aduh kenapa nih, kayak mau goyang-goyang gitu. Itu kenapa? Karena asam lambung itu udah naik ke kepala dan mempengaruhi urat saraf kita. Jadi sering banget dialami oleh pejuang asam lambung. Selain itu juga begas sendawa itu sering aku alami pada saat itu. Jadi caranya selain makan teratur, dikunyah halus, dan hindari berbaring setelah makan. Minumnya hindari yang soda-soda, yang kafein, yang teh. Kalau bisa minumnya pakai air putih biasa, bisa dikasih madu, jahe, atau bisa dikasih gula putih aja, tapi jangan manis-manis juga ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, pakai air putih biasa aja, minumnya sering tapi sedikit-sedikit ya. Jadi aku itu selalu bawa botol panas di meja kerja aku, ataupun mungkin aku lagi di jalan. Jadi kalau misalnya aku lagi kayak pengen minum, ya minumnya yang hangat kayak gitu ya. Nah, jadi selama aku berjuang itu aku menghindari kayak tepung-tepungan, pedas, micin-micinan, yang asin-asin banget nggak boleh. Aku tuh boleh makan ikan asin, tapi kalau udah berlebihan itu perutnya pasti udah nggak enak ya, udah mulai nggak enak. Kemudian kadang buang angin juga rasanya tuh nggak enak banget ya, kadang aneh rasanya, perut kita kerucuk-kerucuk, bunyi, kadang perih, kadang kayak gitu di perut kita. Itu aku selalu ngalamin dulu. Nah, kemudian selain itu juga kita harus melakukan olahraga. Kenapa kita sering banyak gas di lambung? Karena juga banyak tekanan ya. Jadi harus banyak gerak, banyak olahraga, dan juga sering melakukan pernafasan diafragma. Kalau sendawa kalian udah muncul nih, saran aku minum air hangat. Setelah minum air hangat, atur nafas, ya, lakukan pernafasan diafragma ya. Tarik nafas ya dalam-dalam, kemudian tahan sekitar 3 detik sampai 5 detik. Kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Itu enakan teman-teman ya. Kemudian selain itu juga istirahat yang cukup, jangan begadang. Nah, dan untuk saat ini apakah aku masih ngalamin perut kembung, sendawa-sendawa? Alhamdulillah udah enggak. Kecuali misalnya aku telat makan, mau datang bulan, itu sensasinya ada-ada aja ya. Meskipun sensasinya nggak parah, tapi biasanya tuh kayak uring-uringan, mulut aku mulai kacau dan lain sebagainya ya. Kadang pengen mual, pengen muntah, perut aku perih. Itu aku alami kalau lagi mau datang bulan atau mungkin aku lagi salah makan. Jadi pejuang asam lambung itu meskipun udah sembuh harus hati-hati ya. Udah sembuh di sini bukannya kita tuh bebas boleh makan apa aja, boleh begadang, boleh mengerokok, boleh minum alkohol, enggak ya. Tetap harus perhatikan makanannya. Dan kemarin tuh aku makan cakwe dan juga makan kue bantal atau dading ya. Itu aku nggak ada masalah. Jadi saat ini tuh aku udah bisa makan donat, bisa makan pizza, bisa makan apa aja yang tepung-tepungan, boleh roti tawar dan lain sebagainya aku makan. Apakah masih mengalami begah? Alhamdulillah sih udah enggak ya. Kenapa? Karena aku tuh pola hidup aku ya, aku benahi setelah aku sembuh ya. Jadi aku modifikasi yang tadinya mager, malas gerak, jadi aku terapkan olahraga aku. Kemudian selain itu juga aku dibantu konsumsi Deto Green ya. Nah, ini dia. Jadi Deto Green ini adalah bisa membersihkan usus, bagus untuk pencernaan. Jadi kalau misalnya nih kita habis makan tapi susah dicerna, ini bisa dibersihkan sama ini. Ini aku beli sendiri teman-teman, harganya 89.000. Kenapa aku beli ini? Karena aku tuh biasanya kayak habis makan, kayak misalnya makan goreng-gorengan ya, yang banyak tepung-tepungan, aku tuh merasa kayak ada numpuk loh di perut aku. Jadi setelah aku konsumsi ini sangat membantu aku banget. Aku minumnya itu sekali sehari. Aturan minumnya sih 2 kali ya. Ini bisa dibaca-baca di sini. Tapi aku hanya minum sekali karena memang aku kan udah langsing ya, bukannya kurus tapi
udah proporsional berat aku itu saat ini 50 ya, 50. Tinggi aku kan 153. Jadi kalau misalnya aku rutin minum ini kan, ini membersihkan kotoran-kotoran di usus, makanan-makanan yang membusuk di usus yang susah dicerna, ini bisa keluar sama ini. Tapi kalau teman-teman nih baru awal-awal konsumsi ini aku baru udah minum ya, udah hampir habis nih teman-teman. Aku minum ini nih, udah tinggal beberapa kantong teh lagi ya. Aku minum ini sekali sehari di pagi hari, tapi setelah sarapan. Tapi pada saat kalian awal-awal konsumsi teh ya, Detogri ini nih, jangan kaget. Kenapa? Karena kalian bakalan mules terus ya, bakalan buang air, buang angin, kemudian pengen pipis terus. Itu membersihkan semua yang ada di usus kita, yang ada ya racun-racun, mendetoksi ya. Dan aku nih ya, pada saat aku minum pertama kali itu lucu banget, di kantor aku minum setelah makan, tentunya setelah sarapan, kan nggak langsung ngerasain efeknya ya, bisa ngefeknya 2 hari setelahnya, 3 hari, bahkan sampai 4 hari setelahnya baru ngerasain. Dan ternyata aku itu minumnya di pagi hari, ternyata malam harinya itu udah berasa. Aku lagi beli pecel ayam di dekat rumah, aku tuh udah nggak tahan teman-teman, aku pengen buang air. Akhirnya pecel aku tinggalin, aku pergi ke rumah nenek aku ya, ke nenek anak aku numpang toilet, karena emang ini bisa bikin kita BAB terus. Dan itu kayak bukan diare sih, bawaannya tuh keluar itu lancar, serut gitu, karena ya itu bisa membersihkan usus. Jadi kalau kita rutin minum ini, insya Allah itu nggak ada masalah, begahnya hilang ya. Yang tadinya kan begah terus, apalagi kalau misalnya habis makan gorengan, habis makan yang tepung-tepungan, itu rasanya bawaan itu kayak penuh terus di perut kita, karena banyak makanan yang susah dicerna ya, banyak sampah istilahnya di usus kita. Setelah konsumsi itu semuanya dibersihkan. Jadi kalian gak usah takut kalau misalnya lagi minum ini tapi tiba-tiba kok diare terus ya, atau mungkin muntah. Ini efek dari ini. Aku juga awal-awalnya kaget, tapi setelah 3 hari aku konsumsi udah normal lagi. Tapi saran aku konsumsinya sekali sehari aja ya. Dan kalau misalnya perut kalian udah enakan ya, berhenti aja dulu ya. Aku itu saat ini udah berhenti lagi minum karena perut aku merasa ya, karena memang aku nggak makan tepung berlebihan. Jadi kalau bisa nih, cuci usus ini dilakukan 3 bulan sekali. Konsumsinya ini rutin, misalnya 5 hari berturut-turut dulu, stop lagi, kemudian nanti setelah 3 bulan minum lagi. Aku sih seperti itu ya. Jadi alhamdulillahnya ya aman ya, badan enak, enteng. Yang tadinya kan dikit-dikit kebas, ini juga bagus untuk melancarkan peredaran darah. Kenapa sih kita kadang suka kebas, suka pusing, suka sakit di dada? Karena itu peredaran darah kita nggak lancar. Makanya aku konsumsi ini juga ya. Ini aku nggak di endorse, aku beli sendiri. Kalau yang mau samaan, link pembeliannya aku cantumkan di description video ini ya. Nah, aman gak sih untuk pejuang asam lambung? Aman, gak ada masalah. Tapi konsumsinya setelah makan, 30 menit setelah makan ya. Gak usah dikasih gula, gak usah dikasih madu. Kalaupun mau pakai madu, ini ada madu khusus ya, tapi aku nggak beli karena menurut aku lumayan mahal. Jadi aku belinya ini aja. Aku sudah pakai air panas yang baru mendidih, tunggu suam-suam kuku baru aku minum, tapi setelah makan. Enakan di perut aku ya. Dan ini bukan aku doang yang minum, suamiku juga minum. Dan suamiku juga sama. Tadinya dia kadang BAB-nya itu 3 hari kemudian, seminggu itu kadang sekali BAB-nya. Setelah minum ini alhamdulillah lancar ya. Dan tentunya dengan konsumsi ini kita juga harus tetap menerapkan pola hidup sehat, olahraganya diperhatikan, asupannya juga diperhatikan. Jangan mentang-mentang udah minum teh detox nih ya, jadi dia mau makan apa aja boleh, enggak. Jadi tetap perhatikan asupannya ya. Ini mengandung kafein gak sih? Ada sedikit kafein sih, tapi aman, gak ada masalah. Karena ini berbeda dengan teh yang biasa dikonsumsi ya, kayak buat teh manis. Beda banget. Dan ini cocok sama aku. Aku udah hampir 1 botol ya. Ini udah lumayan lama sih aku konsumsi. Cuman aku gak pernah sharing karena aku pikir kan ini hanya buat langsing ya. Ini kalau misalnya buat langsing atau menurunkan berat badan boleh, tapi dikonsumsinya itu adalah 2 kali sehari, pagi dan sore hari sebelum makan. Untuk langsing ya, atau untuk menurunkan berat badan.
seperti itu. Tapi kalau untuk menghilangkan begah kayak menumpuk-numpuk di perut, ada kayak begah, sendawa, bawaannya kenyang terus, ini sekali sehari aja, di pagi hari boleh setelah makan. Seperti itu ya yang bertanya. Jadi alhamdulillah saat ini udah gak begah-begah lagi setelah aku dibantu detox green ini. Kalau kalian mau nyobain masih takut, gak apa-apa, konsultasikan ke dokter kalian dulu. Kalau mau nyoba satu boleh aja sih, gak ada masalah. Aku gak menyarankan, aku hanya sharing pengalaman aja ya. Seperti itu, semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang sudah bertanya, yang selalu setia menonton video-video aku juga terima kasih banyak. Semoga kalian lekas sembuh ya, lekas sehat kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.